بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu tadi malam kita menyebutkan 3 pelajaran yang kita bahas atau kita sebutkan dari potongan hadis la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian memujiku, melakukan itra sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Al-itra adalah berlebih-lebihan dalam memuji yang berkaitan dengan perkataan-perkataan seseorang. Adapun ghulu, maka berlebih-lebihan dalam perkataan, perbuatan, keyakinan. Kemudian kita pun menyebutkan di antara pelajaran yang disebutkan bahwasanya berlebih-lebihan kepada orang saleh akan menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran dan meninggalkan agama tauhid yang mereka yakini. Dan ini terjadi seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, dan hal ini pun diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga senantiasa kita ingatkan apabila hal tersebut dilarang, berlebih-lebihan ini dilarang dilakukan kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad dan para rasul, para nabi sebelumnya, maka berlebih-lebihan kepada selain dari para nabi dan para rasul itu lebih dilarang lagi. Sehingga disebutkan bahwasanya ketika kaum muslimin pada zamannya Khalifah Umar bin Al-Khattab membebaskan kota Tustar, di kota Tustar tersebut ada satu sosok jenazah, yang jenazah tersebut disimpan dalam istana, dan jenazah tersebut tidak rusak, senantiasa utuh tanpa dibalsam, tanpa diawetkan. Kemudian ketika para sahabat membebaskan kota Tustar ini menanyakan, ini jenazah apa ini? Jenazahnya siapa? Maka ahli agama di orang-orang Tustar itu mengatakan bahwasanya ini adalah jenazah seorang nabi yang disebutkan nabi tersebut adalah Nabi Dainal. Jadi ada nabi namanya Nabi Dainal. Dan di jenazah tersebut disebutkan ada cincin, yang cincinnya ini bergambarkan bayi dan bersama dengan seekor singa. Sehingga kalau tidak salah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bertanya, ini lambang apa ini yang ada di cincin jenazah? Maka disebutkan dikisahkan pada saat itu raja melihat dalam mimpinya, dan ditakwilkan oleh ahli agama yang berada di kerajaan, akan ada satu sosok yang sosok tersebut lahir di malam itu ataupun hari itu, yang apabila bayi tersebut tumbuh besar akan membahayakan kekuasaannya. Maka semua bayi pada saat itu dibunuh. Maka ibunya saking takutnya melemparkan bayi tersebut ke kandang singa. Singanya tidak memakan, tidak menerkam, malah menjaganya. Sehingga hal tersebut, kemudian Abu Ubaidah bertanya lagi,
Kemudian kalian gunakan untuk apa jenazah ini? Atau di dekat jenazah itu ada tulisan, apabila mereka itu mendapati musim kemarau yang panjang, mereka mengeluarkan jenazah tersebut, kemudian mereka beristisqa, meminta hujan, kemudian Allah beri hujan. Maka setelah bertanya ke sana kemari, panglima pada saat itu meyakini adalah jenazah seorang nabi. Kalaupun tidak jenazah seorang nabi, ini adalah jenazah orang soleh. Maka berkirim suratlah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, langsung membalas suratnya, kalian bikin di siang hari 13 lubang di kota tersebut di waktu yang sama, sehingga tidak ada orang yang mengetahui kecuali satu orang untuk mengubur jenazah tersebut. Dan di waktu yang sama diratakan semua lubang tersebut tanpa menonjolkan bahwasanya tempat itu adalah kuburan, tanpa ada gundukan yang menunjukkan itu kuburan. Sehingga dengan perintah Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab berupaya untuk menjaga tauhid dari orang-orang yang beriman. Apabila berharapnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah kejadian ini terjadi pada tahun ke-16 Hijriyah. Kemudian di dalam hadis yang telah kita sebutkan, menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga memberikan peringatan kepada umatnya jangan sampai mereka mendapatkan apa yang telah didapat oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, yaitu mendapatkan murka dan mendapatkan celaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya diantaranya mereka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan, ghulu, itra. Yang ketiga, dilarang untuk kita menyerupai orang-orang kafir, baik dalam perkataan, apa yang ingat perkataannya kemarin yang kita bahas, menyerupai orang-orang kafir, apa? Puji Tuhan, ya. Kemarin kalau tidak salah saya nyebutkan puji syukur, ya. Lebih tepatnya puji Tuhan. Ini yang biasa dikatakan oleh orang-orang kafir ketika mereka memuji, bukan alhamdulillah. Kalau kita mengucapkannya alhamdulillah, ataupun kalau lebih sempurnanya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian apa lagi kemarin yang saya sebutkan? Ada ya, rencana Allah. Tidak boleh mengucapkan rencana Allah yang maksudnya takdir. Ini haram ini. Karena rencana dengan takdir beda. Ataupun menyebutkannya skenario. Pernah dengar gak? Antum pernah dengar gak? Ini gak boleh. Ini keyakinan orang-orang kafir. Begitu juga sebagian orang mengatakan sutradara, ya, mengatakan Allah adalah sutradara yang terbaik. Ini bukan, salah. Allah bukan sutradara. Allah adalah Rabbul Alamin. Sutradara salah dalam menentukan, tidak hikmah, tidak benar, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa benar. Jazakumullah khairus. Sutradara ini kadang-kadang sampai ke telinga. Kemudian perkataan yang batil juga adalah usaha tidak mengkhianati hasil. Pernah dengar enggak? Ini adalah orang-orang yang mereka mengatakannya sombong ketika mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersyukur ketika mendapatkan karunia dari Allah, apapun itu, mengatakan ini telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dengan mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana abdullah faqulu abdullahi
wa rasuluhu. Sesungguhnya saya adalah hamba. Saya adalah hamba. Faqulu, maka katakanlah bahwasanya saya ini hamba Allah dan utusannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya kedudukan saya yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk saya, kata Rasulullah, adalah bahwasanya saya adalah hamba Allah yang tidak memiliki sedikit pun yang berkaitan dengan rububiyah. Sehingga apabila Rasulullah mengatakan saya adalah hamba Allah, tidak boleh seseorang berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuji dan tidak boleh mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dari kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ingatkan, saya hanyalah hamba Allah, saya hanyalah hamba Allah, saya adalah hamba Allah. Dalam Sahih Muslim, dalam kitabun nikah yang berkaitan dengan azal, babul azal, ada hadis dari Jabir bin Abdullah, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inna li jariyatan fa'ankihuha fa'azilu anha. Ya Rasulullah, saya memiliki seorang jariyah, seorang budak perempuan, yang mana budak perempuan itu dia gauli, boleh untuk dia gauli dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian saya tidak ingin memiliki keturunan dari budak belian tersebut, fa'azilu anha, sehingga saya melakukan azl. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika lan yamna'a syai'an idza aradahu Allah. Apabila kamu melakukan hal tersebut, maka hal tersebut tidak akan menghalangi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berapa lama orang ini datang lagi dengan mengatakan, ya Rasulullah, inna jariyatil lati dzakartuha laka qad hamalat. Ya Rasulullah, budak belian yang telah saya sebutkan kepada engkau ini persis seperti apa yang telah engkau sebutkan, sekarang hamil. Padahal orang ini telah berupaya dengan melakukan azl. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya saya ini hamba Allah dan utusan Allah. Ketika saya menyebutkan tentang hal itu, bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib, tidak. Rasulullah hanya menjelaskan yang berkaitan dengan hukum, dan kebetulan setelahnya persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah katakan, saya tidak mengetahui perkara yang gaib, saya hamba Allah dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah senantiasa berusaha untuk menjadikan para sahabat ridwanullahi alaihim tidak berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun setelah ditarbiyah oleh Rasulullah dengan tarbiyah demikian, maka mereka pun lulus sebagai murid-murid yang terbaik, yang mana mereka tidak pernah berbuat hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika sebagian ada yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan sesuai dengan apa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Ini penggunaan kata sambung wawu, dan dalam bahasa Arab artinya kesetaraan antara Allah dengan engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menutup pintu hulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, aja'altani lillahi niddan
apakah engkau jadikan saya tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul masyaallahu wahdahu, katakanlah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengingatkan hal-hal tersebut. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana abdun, sesungguhnya saya ini adalah hamba, mengingatkan supaya manusia tidak berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bagi mereka yang berkaitan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati, dengan meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah adalah utusan Allah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah layak sekali untuk dicintai dengan kecintaan yang besar, yang kecintaan tersebut haruslah mengalahkan siapapun juga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus Rasulullah kita jadikan yang paling kita cintai, mengalahkan siapapun juga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada di hati kita cinta kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seseorang sempurna keimanannya sampai menjadikan saya yang paling dia cintai, yang paling dia cintai, mengalahkan siapapun juga, mengalahkan ayah, mengalahkan anak, mengalahkan seluruh manusia, anak, istri, tetangga, siapapun juga, ustadz, kiai, siapapun juga. Harus kita lebih mengedepankan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dimiliki oleh seseorang yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menjadikan Rasulullah posisinya di atas dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan bahwasanya saya ini hamba, saya ini utusan Allah. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan saya hamba, ini adalah bantahan yang sangat keras bagi orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dengan lisan, dengan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita isi waktu kita dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah disebut nama Nabi kecuali kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit itu orang yang disebutkan namaku akan tapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar, sehingga dengan izin Allah kemudian apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan, kata Rasulullah, sallallahu biha asyran. Siapa yang bersalawat untukku satu kali saja, satu kali,
Maka salawat ini akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, maka ada malaikat-malaikat yang akan menghantarkan salawat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cucunya Rasulullah Al-Hasan ketika melihat ada orang yang bersimpuh di kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam, kemudian bersalawat kepada Nabi di samping kuburnya Rasulullah, langsung ditegur oleh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ini dengan mengatakan, engkau di sini dengan orang-orang yang di Andalus sama aja. Ketika bersalawat akan sampai. Jadi ketika kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi, ketika kita di sini akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu biha asyran, maka Allah balas orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Apa salawat dari Allah? Apa? Kata Abul Aliyah, thanaullahi alaihi fil mala'il a'la. Allah Subhanahu wa taala akan memuji orang yang bersalawat di hadapan al-mala'il a'la, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita kalau nama kita disebut misalnya sama Bapak Presiden, ada jumpa pers, kemudian masuk ke TikTok, masuk ke IG, masuk ke YouTube, disebut nama saya, waduh, girang nggak? Saya seneng nggak? Ataupun satu jamaah disebut oleh seorang presiden, misalnya presiden mana? Bisa presiden Indonesia atau sekarang lagi KTT ASEAN di Malaysia, ngobrol, wah ada tuh jamaah Masjid Ali bin Abi Thalib, ngobrol keduanya dengan perkataan ini, kita seneng nggak? Waduh, bangga. Ini yang akan memuji kita Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekali, 10 kali dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang sangat besar. Lebih-lebih dalam hadis Ubay bin Ka'ab, ketika seorang itu banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipenuhi hari-harinya dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gundah hatinya itu akan hilang dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa. Akan tapi yang masih tidak mau, kata Rasul disebut apa tadi? Pelit, bakhil. Udah keutamaannya besar, masih tidak mau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah termasuk orang-orang yang pelit. Kemudian hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunjukkan, yang sifatnya pengagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anggota badan, yaitu dengan bersegera taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita mendapati perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita langsung melaksanakannya. Yang wajib kita laksanakan, yang sunnah kita perhatikan, larangan kita jauhi. Tidak tanya ini haram ataupun makruh. Para sahabat tidak bertanya apabila ada larangan ini hukumnya apa, tidak. Langsung apabila perintah dilaksanakan, adapun larangan dijauhi. Ini yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dari itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, innama ana abdun. Saya ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang terbesar kedudukan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang maknanya memiliki penghambaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kedudukan hamba Allah dan kedudukan Rasulullah
Ini dua kedudukan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kedudukan hamba Allah itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah. Sehingga dalam surat As-Saffat ayat 171 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin." Sungguh perkataan kami telah mendahului untuk hamba-hamba kami yang mereka adalah manusia-manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para rasul dalam ayat ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah. Kemudian setelahnya disifati sebagai utusan-utusan Allah, menunjukkan bahwasanya sifat penghambaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan yang sangat besar, lebih mulia, lebih besar dari sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua untuk para rasul. Ketika mereka mendapatkan predikat hamba, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Sehingga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang sangat besar sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai hamba Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-1 yang berkaitan dengan sesuatu yang besar. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab wahyu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam Alkitab tersebut, Al-Qur'anul Karim, sesuatu yang bengkok, semuanya sempurna, saling menyempurnakan. Begitu juga dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama juga, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya menjadi untuk seluruh alam semesta ini pemberi peringatan. Hamba di dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-Furqan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Alkitab adalah salah satu nama dari nama-nama Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah Alkitab, yaitu Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana Al-Furqan itu adalah termasuk nama dari nama-nama Al-Qur'an, karena dengan kita membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, kita bisa melakukan Al-Furqan, membedakan antara yang hak dan batil, mana mentauhidkan Allah, mana melakukan kesyirikan kepada Allah, mana bid'ah, mana khurafat, mana kesyirikan. Kita mengetahuinya dengan membaca Al-Qur'an, tentu diselaraskan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berkaitan dengan perkara yang istimewa yang berikutnya, yaitu perkara yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Palestina itu Baitul Maqdis berapa kilo? Lebih dari 10 kilo kali ya. 10 kilo, 10.000 kilo, maaf. Saya mau ngomong 1000, nolnya dua kehilangan. Coba lihat ini, map berapa? 10 kilo. Ya mudah-mudahan mau ke Baitul Maqdis nih. Baitul Maqdis, Palestina
ke Mekah ya. Nggak mau dia. Kalau kita pilihnya Palestina nggak bisa. Mekah. Berapa kilo nih? 1461, nggak sampai 10.000 kilo ya. Ya dekat berarti. 1461 kilo. Perjalanan orang dulu itu sebulan bolak-balik. Perjalanan orang dulu pakai onta. 1.500 kilo. Maka pada saat itu Nabi SAW berangkat malam hari, waktu subuh sudah ada di Mekah lagi, di rumahnya Ummu Hani. Maka ini adalah sesuatu yang besar, menggoncangkan orang-orang yang beriman dan menjadikan orang-orang kafir lebih mengolok-olok kepada Nabi Muhammad SAW karena sudah tidak masuk akal. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang menunjukkan perkara yang besar, perjalanan malam dengan menggunakan buraq. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah melakukan Isra kepada hambanya. Laylan, dalam satu malam saja. Dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, 1.500 kilo ditempuh bolak-balik. Dan Rasulullah SAW pada saat itu dalam keadaan susah. Dua punggawa yang melindungi Rasulullah SAW wafat. Yang pertama Khadijah, yang kedua Abu Thalib. Wafat dalam waktu yang berdekatan. Jadi orang-orang Quraisy itu menghormati Nabi di antaranya karena ada Abu Thalib, karena ada Khadijah. Maka dengan wafatnya dua-duanya ini, maka mereka pun makin menjadi-jadi kepada Nabi. Dan Nabi SAW pertama sedih, berduka, apalagi kehilangan istri yang luar biasa mendampingi Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak pernah menikah lagi ketika bersama dengan Khadijah. Padahal waktu itu menikah lagi itu bukan menjadi bahan olok-olok, tidak. Tidak juga menjadi bahan obrolan majelis. Kalau sekarang kan obrolan majelis saja, tapi menikahnya enggak berani. Dulu enggak, itu menjadi hal yang lumrah. Menjadi hal yang lumrah. Sehingga biasa orang menikah 10, 20 biasa. Akan tapi Nabi SAW hanya mencukupkan dengan satu saja. Sehingga ini adalah bantahan yang sangat keras kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu gila perempuan. Usia Nabi dari 25 sampai 50, beliau hanya cukup dengan satu istri saja. Sedangkan lelaki usia yang sangat menunjukkan syahwatnya yang besar di antara dua usia ini, dua waktu ini, 25 sampai 50. Nabi cukup dengan satu. Baru setelah Khadijah meninggal, Nabi menikahi Saudah, janda tua, tidak memiliki siapa-siapa. Kemudian setelahnya Aisyah, kemudian terus sedikit demi terus dengan siasah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena orang-orang Arab mengagungkan ikatan perbesanan, ikatan pernikahan, maka Nabi SAW meredam kebencian orang-orang kafir dengan menikah satu dengan yang lainnya. Sehingga Abu Bakar, Umar diikat menjadi apa? Menjadi mertua. Menjadi mertua. Kemudian Ali, Utsman diikat menjadi menantu. Kemudian Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini Makhzumiyah. Sehingga ketika Rasulullah menikah dengan Makhzumiyah, orang Makhzum pun senang. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan putrinya Abu Sufyan mau tidak mau merasa terhormat. Walaupun
kebenciannya pada saat itu luar biasa. Akan tapi dengan Nabi menikahi putrinya dan Nabi menggaulinya dengan baik, maka Abu Sufyan pun mau tidak mau kebenciannya itu mulai berangsur. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menunjukkan keutamaan Khadijah. Keutamaan Khadijah bahwasanya Nabi tidak pernah menikahi dengan perempuan yang lainnya ketika Nabi bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi alhasil yang berkaitan dengan hamba Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang berkaitan dengan Al-Isra, perjalanan malam yang luar biasa. Kemudian yang berkaitan dengan Al-Mi'raj. Dalam Al-Mi'raj Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Najm ayat 8 dan 10. Kalau Al-Isra itu melakukan perjalanan malam, kalau Al-Mi'raj itu diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat 8 sampai 10. Tsumma dana fatadalla. Kemudian dia mendekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertambah dekat. Fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian jaraknya semakin dekat sehingga hanya 2 busur panah aw adna ataupun lebih dekat lagi. Akan tapi apakah Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala? Pendapat yang kuat tidak. Karena Nabi dikatakan, apakah engkau melihat Allah secara langsung ya Rasulullah? Nur anna arah. Saya hanya melihat cahaya. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Manusia hanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Dan itu termasuk kenikmatan yang paling besar untuk penghuni surga ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ke-10, fa auha ila 'abdihi ma auha. Lalu disampaikan wahyu kepada hambanya. Ma auha, apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambanya ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara yang sangat besar. Diangkat bertemu dengan Nabi Isa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dengan para nabi. Kemudian dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan perintah apa? Perintah sholat, 50 sholat dalam sehari semalam. Turun ketemu dengan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, kata Nabi Musa, umatmu gak bakalan kuat. Ayo balik lagi. Coba kalau tidak bertemu dengan Nabi Musa, kita sehari semalam 50 kali berat. Sehingga menunjukkan Nabi Musa memiliki jasa kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miliki jasa. Sampai disuruh bolak-balik sampai 5. Udah 5, kata Nabi Musa, ayo balik lagi. Umat engkau itu tidak mampu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya malu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan. Begitu juga yang berkaitan dengan bahwasanya Al-Quran ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada orang-orang Arab supaya mereka mendatangkan seperti Al-Quran. Dan ketika menyebutkan tantangan ini kepada orang-orang Arab, dan orang-orang Arab pada saat itu adalah manusia-manusia yang sangat berbangga dengan bahasa-bahasa mereka. Dengan bahasa-bahasa mereka. Fasihnya mereka, tatanan bahasa mereka, itu adalah sesuatu yang paling dibanggakan oleh orang-orang Arab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tantang mereka semua dengan
perkataan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan jika kalian memiliki keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Di sini disebutkannya apa? Hamba. Fa'tu bi suratin min mithlihi, maka kalian datangkan satu surat saja, satu surat. Wad'u syuhada'akum, dan kalian minta tolonglah kepada penolong-penolong kalian, sesembahan-sesembahan kalian selain Allah. Karena orang musyrikin mereka menyembah Allah, dan di waktu yang sama mereka berserikat kepada Allah dengan menduakan Allah dalam beribadah. Allah katakan minta kepada penolong-penolong kalian jika kalian benar, jika kalian ini benar-benar mengatakan bahwasanya kalian ini mampu mengalahkan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, satu surat saja. Maka tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu. Padahal orang Arab sangat berbangga dengan bahasa mereka. Ada yang namanya suk ukad, pasar-pasar ukad. Pasar ukad ini hanya untuk festival para penyair saja. Para penyair yang akan menghakimi penyair itu adalah penyair yang hebat ataukah bukan, siapa juri-jurinya? Khalayak semua yang datang. Jadi jurinya itu semua yang hadir. Kalau yang hadirnya 500, semua itu juri semua. Artinya apa? Kefasihan mereka luar biasa. Dan tokoh-tokoh mereka dalam bersyair luar biasa. Seperti Imra al-Qais al-Kindi, bagaimana dia apabila melakukan perburuan kemudian bersyair-syairnya luar biasa. Ada Khansa, seorang yang pada zaman jahiliyah kemudian memeluk Islam. Dia apabila lagi bersedih maka memiliki syair yang luar biasa. Ada lagi Nabigah Az-Zubyani, yang mana dia ini seorang yang luar biasa dalam bersyair. Ada lagi Antarah ibn Shaddad, seseorang yang sangat kuat sekali, dan apabila lagi berantem, lagi duel kemudian bersyair, syairnya luar biasa. Luar biasa. Ada lagi Nabigah al-Ju'di. Ini penyair juga, luar biasa. Dia dari zaman jahiliyah, tua di zaman jahiliyah. Kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dalam usia yang sudah tua. Mungkin bisa menjadi usianya mungkin 80-90 tahun. Bertemu dengan Rasulullah, memeluk Islam. Namanya Qais ibn Abdullah al-Ju'di. Dan wafat pada tahun 70-an Hijriah. Tuh bayangkan umurnya berapa. Disebutkan usianya 180 tahun. Bertemu dengan Umar, bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Uthman, Ali, sampai dengan Abdullah Ibn Zubair yang pada saat itu menjadi khalifah di kota Mekah, bertemu dengan Nabi. Dinasehati. Usianya sampai 180 tahun. Bertemu. Dan dia seorang syair yang luar biasa. Diakui bahwasanya dia ini syair. Walaupun tidak sampai ke seperti Nabigah Az-Zubyani. Nabigah Az-Zubyani diakui sebagai tokohnya para tokoh untuk syair. Akan tapi Nabigah al-Ju'di pun memiliki ilmu yang luar biasa yang berkaitan dengan syair. Tidak mampu mengalahkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu bertemu dengan Rasulullah, mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah berupa wahyu dari Allah, mengatakan ini ma yaquluhu bashar. Ini tidak mungkin dikatakan oleh manusia. Bahkan yang mereka yang menentang dakwanya Nabi, mereka terkadang mengendap-endap untuk mendengar apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepertiga malam terakhir. Padahal mereka di pagi hari mengatakan Nabi itu gila, Nabi itu penyair, Nabi itu apalagi pemisah antara keluarga. Akan tapi di malam hari mereka menikmati bacaan dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Sehingga ketika Musailimah al-Kadzdzab mengatakan bahwasanya dia itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengatakannya kepada Amr ibn al-As, walaupun sanad kisah ini dipertanyakan, dia membacakan tentang al-fil karena dia tahu dalam Al-Quran ada pembahasan al-fil, gajah. Dia pun mengatakan tentang gajah juga. Al-fil, wa ma adraka mal fil. Apa yang kamu ketahui tentang gajah? Kemudian disebutkan tentang sifat-sifat gajah. Kata Amr bin al-As, ini Amr bin al-As ini orang cerdas, orang yang paling cerdas di tengah kalangan orang-orang Arab, diakui kecerdasannya. Kata Amr bin al-As, wallahi inni la a'lam annaka ta'lam annaka kadzib. Demi Allah saya yakin bahwasanya engkau yakin bahwasanya engkau dusta, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dari tatanan bahasa, baik dari kandungan-kandungannya, baik yang bersifat tentang hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membahasnya. Rasulullah membahas tentang laut. Rasulullah membahas tentang laut dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang laut. Dalam surat An-Nur, coba lihat surat An-Nur ayat yang ke 40 yang berkaitan dengan amalan orang-orang kafir. Aw kadzulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Amalan orang-orang kafir itu seperti di tengah kegelapan laut. Kegelapan laut itu kegelapan yang gelap gulita, yang di dalam laut ini, di dalam lautnya ada gelombang. Kemudian di atas gelombang itu ada gelombang lagi, dan di atas gelombang lautan ini ada sahab seperti awan. Allahu Akbar. Ini Nabi Ummi. Nabi ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dari mana tahu kedalaman samudra seperti ini? Dari mana? Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Orang apabila di dalam lautan, di dalam yang paling dalam itu, apabila mengeluarkan tangannya dia tidak akan melihat tangannya. Sekarang ketika terjadi kasus kapal selam tenggelam terus mungkin tidak bisa jadi enggak, maksudnya sudah hilang semua penghuninya, maksudnya tenggelam, karam, nggak tahu lari kemana. Kan penyelam handal membahas mereka ini tidak mungkin, sudah dalam itu udah gelap. Mereka mengatakan gelap, tidak bisa kelihatan apa-apa. Sudah tidak bisa. Ketika sinyal putus menunjukkan mereka sudah hilang. Bahkan ke dalamnya sebutkan 200 kilo, apakah 100 kilo disebutkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan melalui lisan Rasulnya. Nabi pernah lihat laut nggak? Nggak pernah lihat. Nabi Ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Dan pada saat itu seluruh alam jagat raya tidak mengetahui tentang lautan ini sedetail ini, tidak ada yang tahu. Sehingga ada seorang laksamana, dia mendarat di India. Dia mendarat di India dan dia terkagum-kagum dengan jihadnya orang-orang India melawan penjajah, orang-orang Inggris, dan dia orang Inggris. Kemudian dia mengatakan, saya ini ahli laut. Hidup saya di laut lebih lama daripada hidup di darat. Ada nggak Al-Quran membahas tentang laut? Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati kapal-kapal besar di laut kal a'lam, seperti gunung-gunung, tercengang dia. Saya baca. Dia baca, dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran, tercengang dia. Ini yang saya rasakan.
Saya apabila di tengah laut melihat kapal-kapal yang besar seperti gunung-gunung yang kokoh. Dan tercantum dalam Al-Quran. Nabi Muhammad tahu dari mana? Dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ada mukjizat dalam kandungannya. Sehingga orang ini belajar masuk Islam. Pergi ke Mesir, belajar terus. Sehingga menamakan dirinya Mr. Abdullah. Dia masuk Islam. Mengganti namanya menjadi Abdullah. Akan tapi tidak langsung jadi dai. Sekarang kan fenomenanya kalau udah masuk Islam jadi ustad. Apalagi kalau sudah mantan pendeta, langsung jadi ustad. Padahal harus belajar dulu. Ditakutkan kalau yang dibahas dianya masih jahil, pertama tentang kisah keislaman dia. Yang kedua, habis materinya bahas tentang apa yang dia ketahui dari agama yang terdahulu. Jadi jangan langsung suruh kajian, jangan. Suruh datang ke kajian akan menjadi peserta biar belajar. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dalam surat Al-An'am yang berkaitan dengan hidayah, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk seorang mendapatkan hidayah dari Allah, Allah lapangkan dadanya untuk masuk Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa yang Allah inginkan untuk dia itu tersesat dari jalan Allah, maka Allah jadikan dadanya sempit, dadanya ini sesak seperti orang yang naik ke atas. Artinya orang yang dia itu naik ke ketinggian, dalam ayat ini oksigen makin tipis. Siapa yang mengabarkan kepada Rasulullah? Siapa? Ya Allah. Menunjukkan mukjizat yang besar dalam kandungannya. Dalam laut, dalam udara, dan semua hal di dalamnya ada mukjizat yang luar biasa. Maka ini Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah disebut hamba Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kecuali dalam permasalahan yang besar. Disebutkannya wa rasulu, dan saya ini adalah Rasulullah. Artinya ini bantahan bagi orang-orang yang mendustakan Rasulullah. Orang-orang yang mereka tidak memandang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang kita untuk memuji Rasulullah, tidak. Ingat, kita tidak dilarang untuk memuji Rasulullah karena Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad di atas akhlak yang besar. La'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Demi engkau wahai Nabi Muhammad, mereka berada di atas kesesatan yang nyata, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan seseorang kecuali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita dilarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita dibolehkan untuk memuji Rasulullah sebagaimana Allah memuji Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji dirinya, menyebutkan keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, wala fakhr, dan beliau mengatakan tidak dalam rangka membanggakan diri, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Rasulullah, wala tutru,
janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilarang. Karena berlebih-lebihan dalam mengangkat Rasulullah sampai kepada kedudukan Allah, inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah dan terjadi pada umat ini. Dalam berbagai pujian-pujian dalam qasidah-qasidah yang memuji Rasulullah, saya bacakan. Disebutkan sebagian qasidah menyebutkan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka indal hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, kepada siapa saya berlindung selain engkau ketika terjadi mara bahaya. Berlindungnya kepada siapa? Kepada Rasulullah, dan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, menempatkan Rasulullah di tempat sebagai Rabb, dan ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mengatakan dalam pujian-pujian dia kepada Rasulullah, in lam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami. Allah masallallahu afiyah. Dia mengatakan, apabila di akhirat kelak engkau tidak memegang tanganku dan ini keutamaan yang kau berikan kepadaku, maka katakanlah ya zallatal qadami, kaki engkau akan terpleset. Artinya yang akan menyelamatkan seseorang di api neraka ini Rasulullah. Syirik enggak? Dan ini yang tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak ridho dengan hal tersebut. Rasulullah tidak ridho. Antum bayangkan orang yang menyatakan Masya Allah wa syi'ta saja, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak engkau, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, kau menjadikan aku sebagai sekutu Allah, tandingan Allah. Lebih-lebih apabila Rasulullah mendengarkan hal ini, maka akan lebih murka lagi. Kemudian disebutkan pujian-pujian yang menempatkan Rasulullah mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna min judika dunya wa darratiha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, ilmul lawhi wal qalamu. Maka sesungguhnya dari kedermawanan engkau wahai Nabi Muhammad, dunia dan akhirat. Nasallahu al-afiyah. Dan dari ilmu yang engkau miliki wahai Nabi Muhammad, ilmu yang ada di Al-Lauhul Mahfuz dan kolam yang telah Allah perintahkan untuk menulis takdir. Ya, tidak menyisakan sedikit pun untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diberikan kepada Rasulullah, maka ini tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diingatkan, jangan kita berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah. Apabila kalian memuji, katakanlah saya sebagai hamba Allah dan Rasulullah ini adalah pujian yang paling tinggi buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kedudukan yang telah Allah berikan kepada Rasulullah. Adapun selebihnya maka ini melampaui batas yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah pada pertemuan hari Senin malam Selasa kita akan membahas hadis yang keempat atau kelima ya, keempat hadis baru yang berkaitan dengan kitab Tauhid. Dan malam Jumat insyaallah kita bahas juga kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang keenam. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, menarik sekali, yang berkaitan dengan ikhlasnya seseorang dalam bersedekah, maka akan menjadikan kelipatan ganjaran yang sangat besar, termasuk berkaitan dengan keluarga sendiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.